Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Alhamdulillah teman-teman sekalian, dalam video kali ini kita akan membahas tentang sumber hukum Islam. Bahwasanya sumber hukum Islam yang kita ketahui yang utama adalah Al-Quran dan hadis. Bagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnatan nabiyyi." Rawahul Hakim. Sebagaimana Nabi bersabda, "Aku tinggalkan untuk kalian dua hal, yang mana kalian tidak akan tersesat selamanya selagi kalian berpegang kepada Al-Quran dan hadis." Jadi Al-Quran hadis merupakan sumber hukum Islam. Jadi baik ada kitab fikih, kitab tasawuf, kitab tauhid, semua itu berusaha menjelaskan menguak kandungan yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Contohnya dalam kitab fikih ada dibahas masalah bab niat. Jadi bab niat itu ada contohnya niat berwudu wajib, kemudian bab tayamum wajib niat, kemudian ada bab mandi janabah wajib niat. Bab sholat juga menjadikan niat sebagai rukun, baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah. Sholat sunnah juga berbagai macam sholat sunnah, semuanya itu menjadikan niat sebagai rukunnya, jadi wajib hukumnya. Kemudian ada bab puasa, bab zakat, bab haji, bab umroh, bab iktikaf, dan hampir lebih daripada 40 hukum agama ini masalah ibadah menjadikan niat sebagai rukun di dalamnya. Dalilnya mana? Kalau yang menjadikan niat ini sebagai rukun, yakni hadis Nabi yang menyatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu harus pakai niat dan segala sesuatu itu bergantung kepada niatnya. Jadi ini dalilnya, dalil daripada masalah bab niat. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kalau memang Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, maka kalau ada satu kitab yang membahas, yang berusaha menguak kandungan Al-Quran dan hadis, tapi di dalamnya dicantumkan pernyataan-pernyataan orang di luar Islam, pernyataan orang-orang yang bukan Islam. Lalu bagaimana kalau ada kitab yang demikian? Contohnya apa? Contohnya ada. Kita bilang demikian karena memang ada contohnya. Contohnya ada satu kitab, yakni kitab kajian hadis akhir zaman. Di dalam kitab tersebut dibahas tentang ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, hadis akhir zaman. Tapi plus juga di situ dicantumkan pernyataan prediksi-prediksi orang-orang di luar Islam. Contohnya prediksi NASA tentang masalah dukhon yang semalamnya nggak terbukti itu dicantumkan di situ. Maka menurut saya semua ini menjadi rusak gara-gara ayat Al-Quran yang mulia, hadis Rasul yang mulia dicampur dengan pernyataan orang-orang di luar Islam. Jadi saya ada melihat 3 tokoh pengkaji hadis akhir zaman yang mana saya melihat jejak digital mereka di YouTube. Mereka merekomendasikan kitab tersebut, yakni kitab kajian hadis akhir zaman, yang mana di situ dicantumkan pernyataan-pernyataan orang kafir, orang-orang di luar Islam untuk memperkuat kajian mereka. Contohnya apa? Contohnya ada satu kitab. Yang pertama yakni kitab karya ulama dari luar negeri, yang mana kitab tersebut sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia lebih daripada 1000 halaman lebih. Nah, di situ ada ayat Al-Qurannya, ada hadis akhir zaman, hadis-hadis Nabi tentang akhir zaman, kemudian juga ada pernyataan NASA tentang masalah dukhon 2020. Kemudian ada juga yang kita pengarangnya orang Indonesia, orang dalam negeri juga. Itu lebih kurang 450 halaman, dan isinya sama. Walaupun ada Al-Qurannya, ada hadis akhir zaman, tapi juga di situ dicantumkan pernyataan-pernyataan NASA, pernyataan-pernyataan orang di luar Islam. Maka menurut saya semuanya menjadi rusak, karena terbukti
apa yang diramalkan oleh NASA ini memang belum terbukti dan memang nggak pernah terbukti. Teman-teman sekalian, Al-Quran dan hadis itu sebagaimana air yang murni, air yang suci dari puncak gunung kemudian mengalir melewati comberan. Pertanyaannya, air ini masih suci nggak? Maka air ini menjadi rusak semuanya. Kenapa? Karena airnya suci tapi melewati kotoran, melewati comberan. Maka begitulah ayat Al-Quran, hadis Nabi yang mulia itu merupakan sesuatu yang suci. Akan tetapi kalau sudah dicampurkan dengan pernyataan orang-orang di luar Islam, maka semua ini menjadi rusak semuanya, menjadi terkontaminasi. Sebagaimana air yang suci bercampur dengan comberan, sudah rusak semuanya. Jadi dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya Al-Quran itu kalamullah, kalam yang mulia, hadis Nabi, hadis yang mulia, tidak boleh bercampur aduk. Walaupun mungkin memang ada pernyataan orang-orang di luar Islam yang nampaknya cocok lagi nampaknya dengan hadis Nabi, tapi jangan sampai kita menjadikan orang-orang di luar Islam sebagai panduan kita. Walaupun mereka nampaknya ilmuwan, tapi faktanya nggak pernah terbukti. Jadi mungkin kita ini bisa mengambil pelajaran dari semua ini. Jadi mungkin demikian saja teman-teman sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, khususnya pada diri saya pribadi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.